Dalam hukum pidana, dua konsep fundamental yang harus dibuktikan untuk mengadili seseorang atas suatu tindak pidana adalah mens rea dan actus reus. Keduanya harus terpenuhi agar suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana dan pelakunya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Pengertian mens rea. Mens rea, dari bahasa Latin yang berarti niat jahat atau pikiran bersalah, mengacu pada sikap batin pelaku pada saat melakukan perbuatan pidana. Ini adalah unsur subjektif dari suatu tindak pidana yang mencakup keadaan psikis atau niat pelaku. Mens rea dapat memiliki berbagai bentuk, antara lain kesengajaan. Dolus intention pelaku memang berniat untuk melakukan perbuatan pidana dan mengetahui atau seharusnya mengetahui akibat dari perbuatannya. Ini adalah bentuk mens rea yang paling kuat. Kelalaian, culpa negligence. Pelaku tidak sengaja melakukan perbuatan pidana, tetapi perbuatannya terjadi karena kurang hati-hati, kurangnya kehati-hatian yang seharusnya, atau tidak memperhatikan peraturan. Meskipun tidak ada niat jahat, ada unsur kesalahan karena kelalaian. Maksud, fornem niat tertentu untuk mencapai suatu tujuan dari perbuatan yang dilakukan. Pengertian actus reus. Actus reus, dari bahasa Latin yang berarti tindakan bersalah, mengacu pada perbuatan fisik atau tindakan nyata yang melanggar hukum. Ini adalah unsur objektif dari suatu tindak pidana. Actus reus bisa berupa tindakan positif, melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh hukum, seperti mencuri, membunuh, atau menipu. Kelalaian, omision tidak melakukan suatu perbuatan yang seharusnya dilakukan menurut hukum, padahal memiliki kewajiban untuk melakukannya, seperti tidak menolong orang yang sedang dalam bahaya padahal mampu. Keadaan, state of affairs. Suatu kondisi atau keadaan yang dilarang oleh hukum, meskipun tidak ada tindakan aktif yang dilakukan oleh pelaku. Keterkaitan mens rea dan actus reus. Dalam hukum pidana, prinsip actus non facit omnissi mensit rea sangat penting, yang berarti suatu perbuatan tidak dapat menjadikan seseorang bersalah, kecuali jika pikirannya juga bersalah. Ini menegaskan bahwa untuk menjatuhkan pidana, harus ada perbuatan fisik yang dilarang, actus reus, dan juga niat atau kesalahan batin, mens rea, dari pelaku. Misalnya, seseorang yang secara tidak sengaja menabrak orang lain hingga meninggal mungkin tidak akan dihukum pembunuhan sengaja, tetapi mungkin dihukum karena kelalaian yang menyebabkan kematian, tergantung pada tingkat mens rea, apakah ada kelalaian berat atau tidak. Pasal-pasal di KUHP yang mengandung unsur mens rea dan actus reus. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, KUHP, Indonesia tidak secara eksplisit membedakan istilah mens rea dan actus reus. Namun konsep ini terkandung dalam rumusan delik-delik pidana. Unsur-unsur ini biasanya disiratkan dalam frasa seperti dengan sengaja, karena kelalaiannya, atau dengan maksud. Beberapa contoh pasal yang menunjukkan adanya kedua unsur ini. Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan biasa. Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 tahun. Actus reus, merampas nyawa orang lain, perbuatan fisik mengakibatkan kematian. Mens rea, dengan sengaja, niat untuk menghilangkan nyawa. Pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana. Barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan berencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama 20 tahun. Actus reus, merampas nyawa orang lain, perbuatan fisik mengakibatkan kematian. Mens rea, dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu, niat yang lebih terencana dan matang. Pasal 359 KUHP tentang kelalaian yang mengakibatkan kematian. Barang siapa karena kelalaiannya menyebabkan matinya orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana kurungan paling lama 1 tahun. Actus reus, menyebabkan matinya orang lain, akibat fisik dari perbuatan. Mens rea, karena kelalaiannya, unsur kesalahan akibat kurang hati-hati. Pasal 362 KUHP tentang pencurian. Barang siapa mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak Rp900. Actus reus, mengambil sesuatu barang, perbuatan fisik mengambil. Mens rea, dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum, niat untuk menguasai barang tanpa hak. Contoh kasus mens rea dan actus reus. Contoh kasus pembunuhan berencana, mirip kasus Ferdi Sambo. Pada kasus pembunuhan berencana, seperti yang pernah terjadi di Indonesia yang melibatkan mantan petinggi kepolisian,
Actus reus, tindakan penembakan yang dilakukan oleh pelaku utama, eksekutor, yang menyebabkan kematian korban. Ini adalah perbuatan fisik yang secara nyata menghilangkan nyawa seseorang. Mens rea, niat jahat dan perencanaan matang yang dimiliki oleh aktor intelektual, otak di balik kejahatan. Dan para pelaku lainnya untuk menghilangkan nyawa korban. Mens rea ini terbukti dari adanya pertemuan untuk merencanakan pembunuhan, pembagian peran, dan penyediaan alat yang diperlukan. Bahkan, adanya upaya untuk mengaburkan bukti juga menunjukkan niat jahat yang sistematis. Dalam kasus ini, jaksa penuntut umum, JPU, dan hakim harus membuktikan secara sah dan meyakinkan bahwa tidak hanya ada perbuatan menembak, actus reus, tetapi juga ada niat dan perencanaan yang matang, mens rea, untuk membunuh korban, bukan sekadar kelalaian atau emosi sesaat. Contoh kasus kecelakaan lalu lintas. Actus reus, mengemudikan kendaraan dan menabrak pejalan kaki hingga meninggal dunia. Ini adalah perbuatan fisik yang menyebabkan akibat tertentu. Mens rea, ini bisa bervariasi. Jika sopir mengemudi ugal-ugalan, mabuk, atau melanggar rambu lalu lintas dan menyebabkan kematian, mens rea-nya adalah kelalaian, culpa. Sopir tidak memiliki niat untuk membunuh, tetapi tindakannya sangat ceroboh dan tidak hati-hati, sehingga menyebabkan kematian. Ia dapat dijerat pasal 359 KUHP. Jika sopir sengaja menabrak pejalan kaki karena dendam atau niat jahat lainnya, mens rea-nya adalah kesengajaan, dolus. Sopir memiliki niat untuk menghilangkan nyawa dan menggunakan kendaraan sebagai alatnya. Ia bisa dijerat pasal 338 atau 340 KUHP. Dengan memahami konsep mens rea dan actus reus, kita bisa melihat bahwa sistem hukum pidana berupaya untuk tidak hanya menghukum perbuatan fisik, tetapi juga mempertimbangkan apakah ada kesalahan atau niat jahat di balik perbuatan tersebut. Ini penting untuk memastikan keadilan dan proporsionalitas hukuman. Itulah perbedaan antara mens rea dan actus reus, semoga bermanfaat.